mau anaknya. Yang kedua juga di UMS, tapi olahraga. Alhamdulillah sudah jadi pegawai negeri, yaitu Brimob. Jadi diberi kesempatan untuk kuliah di UMS. Saya mendengar ibadah haji tahun 2006. Jadi pun suwi banget. Dan sehari-hari saya juga ikut bapak-bapak sama-sama di KBH Amal Syuhada ikut menjadi pembimbing. Nah, monggo untuk menyingkat waktu, materi kali ini adalah mandi. Di dalam materi itu saya tulis keutamaan menuntut ilmu. Supaya apa? Karena materi saya cetak selain untuk ibu bapak di sini juga saya gunakan untuk isi kajian-kajian. Dan nanti sekali lagi ini hanya satu poin, nanti yang dua ada di laptop sana. Materinya adalah mandi. Namun sebelumnya Bapak Ibu, di situ ada kami selingkan istilah, kami selingi istilah itu nyanyian dandang gulung. Ya, esok-esok kok dandang gulung toh Pak? Iku mau jenengan kersani. Kaya ngene rasane dadi murid, saben jam 7 mangkat sekolah. Kalau panjenengan tindak beli jam pinten? Berarti dipindah. Saben jam 5 mangkat ning ibhi, raga gas kesel awake amarga mukti ilmu tandiyo kang slira pribadi tekun ing pamulangan kanthi sabar tunggu budidaya dimen bisa ilmu rumasuk rumesep ing sanubari jangkeping subuh monggo dipun rujuk bedane. Iki jane kula nggih ngisi pengajian. Sekarang bawahnya keutamaan menuntut ilmu itu apa? Ada sebuah hadis yang Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Orang itu kalau mau menghadiri majelis ilmu semacam ini dimudahkan oleh Allah masuk surga. Berikutnya, wa ma ijtama'a qaumun min baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna lahu bainahum illa nazalat alaihis sakinah dan seterusnya. Oh, sepunten. Saya bawakan buku fikih dan panduan haji kalau ada pertanyaan dengan itu. Ya, kita langkah. Jadi keutamaan orang yang menuntut ilmu itu Allah akan mudahkan jalannya masuk surga. Dan yang juga tidak kalah pentingnya, Allah turunkan yang namanya rahmat. Allah bangga-banggakan kita di sisinya. Itu nanti diperdalam sendiri. Kemudian ilmu yang kita pelajari hari ini adalah mandi besar atau sering dinamakan mandi junub. Bapak Ibu, kami sampaikan kepada panjenengan sami bahwa di dalam fikih mencari ilmu itu wajib. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Lah semacam ini wajib setiap muslim mempelajari. Artinya apa? Setiap orang yang beragama Islam, orang muslim itu wajib mempelajari ilmu-ilmu yang semacam ini karena ini hubungannya dengan pribadi. Masalah mandi, masalah wudhu, tayamum itu adalah pribadi.
sehingga tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Itu yang dinamakan fardu ain. Sedangkan fardu kifayah, seandainya sebagian kita itu sudah mempelajari, maka kita seandainya terpaksa tidak mempelajari itu sudah tidak berdosa. Contohnya apa Pak? Contohnya bab nuruti jenazah. Itu tidak semuanya orang harus bisa. Kalau sudah ada yang mewakili, yang lain sudah tidak bisa. Tapi kalau ini nggak bisa diwakilkan, aku tolong wakilno carane mandi besar, nggak bisa. Karena menyangkut masalah pribadi. Termasuk wudhu nggak bisa. Sholat kita tidak bisa. Ya, karena ini menyangkut masalah pribadi. Lanjut. Bagaimana cara mandi besar? Maaf, nomor 1. Mandi janabah itu apa? Mandi janabah adalah dalam bahasa kita harian adalah orang dalam bahasa harian orang Indonesia sering disebut mandi besar. Ada yang dilakukan oleh orang yang junub untuk menghilangkan hadas besar. Seorang disebut junub, 1. Orang yang mengeluarkan mani walaupun dengan tanpa jima. 1. Orang yang mengeluarkan mani walaupun tanpa jima. Ketika seorang itu mengeluarkan air mani, walaupun tidak hubungan suami istri, maka itu termasuk junub. Sebelum sholat harus mandi. Selama belum mandi, sholatnya tidak sah. Pertanyaannya, Pak Yono Kuenter Pak mengeluarkan mani, maaf ini buatan pondok ya, karena ini ilmu. Apakah ada Pak orang mengeluarkan air mani itu tidak hubungan suami istri? Bisa. Contohnya mimpi basah. Nek cah nom-nom mimpi ketemu widodari gitu kan. Ketika bangun dari tidur kok bagian pisana basah. Basahnya itu tidak pesing, tapi agak amis dan liket-liket. Sebelum mandi, sebelum sholat harus mandi. Disebabkan karena mimpi. Cuma nuwun sewu anak-anak sekarang kalau tidak dikasih ngeten iki ya nanti nggak penting, padahal ini penting. Ya penting. Masalah ibadah. Yang kedua, apa sebabnya? Maaf, bertemunya dua alat kelamin, laki dan perempuan dalam perung jima, walaupun tidak mengeluarkan air mani. Ya, maaf, suami istri, hubungan suami istri, walaupun tidak mengeluarkan air mani, maka suami istri itu sebelum sholat wajib mandi. Nah, pertanyaannya malah, kenapa kok Pak suami istri hubungan kok tidak sampai mengeluarkan air mani? Ya bisa terjadi. Nah, contohnya pripun mampar contoh dewi teman-teman. Bisa terjadi. Istilahnya baru nopo ngoten terus ada tamu. Nah, sehingga harus, jadi sebelum sholat harus mandi. Mandinya mandi besar, kalau bahasa kami nuwun sewu pokoknya ujung sampai ujung. Tetapi mandi itu juga ada kaifiatnya. Kalau memang kepingin sesuai dengan contoh Rasulullah, ada tata caranya. Berikut, hukum mandi janabah itu adalah wajib. Pengertian wajib apa? Dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan berarti dosa. Orang yang maaf tadi di atas mimpi kemudian bertemunya alat kelamin, sebelum sholat harus mandi. Kalau dia itu tidak mandi berarti dia itu berdosa, sholatnya tidak sah.
berbeda. Kalau puasa bisa enggak masalah. Di siang hari mimpi basah itu puasanya tidak batal. Kalau mimpi loh ya, di siang hari tidur mimpi basah itu tidak batal. Termasuk mimpi dengan suami atau dengan istri di siang hari itu puasanya tidak batal. Berikut, jadi hukum mandi janabah itu adalah wajib berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang isinya di sana 1 wudu, 2 mandi, 3 tayamum. Nanti dipun yang Mbak di situ enggak saya tulisannya dalilnya tak lihat Bapak. Ikut bapaknya. Mana Mbak? Terus. Begitu juga dengan wanita yang telah suci dari haid atau nifas diwajibkan mandi seperti orang yang habis mandi, seperti orang yang mandi junub. Artinya apa? Bagi wanita kalau kedapatan haid dan nifas harus mandi seperti di atas. Kesimpulannya begini. Untuk yang 1, 2 di atas tadi itu bisa terjadi pada bapak, bisa terjadi pada ibu. Ya, mimpi dan hubungan suami istri. Sedangkan yang ini 3, 4 haid dan nifas ini hanya khusus ibu-ibu. Itu buatan bapak kok nifas. Wah, aku rasulat kok agak datang bulan nggak ada. Jadi khusus hanya untuk ibu. Dan sekarang tata cara mandi besar. 1, niat innamal a'malu binniyat. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkan air, memasukkan ke dalam wadah atau kolam. Ini sebenarnya tidak hanya mandi sunnah, mandi wajib, maaf. Setiap ibu bapak yang masuk ke kamar mandi sebelum kita tangan kita itu menyentuh air itu dibersihkan dulu. Karena apa? Kita tidak tahu tadi malam tangan kita itu kemana. Jangan-jangan tadi malam tangan kita itu menyentuh najis sehingga ketika belum dicuci masuk ke kolam itu air kolam nanti bisa menjadi najis. Termasuk nuwun sewu ibu-ibu menawi mencuci ya, kalau kita membaca dalam fikih itu boten kurang bagus ketika air sudah ada baru dimasuki kain. Niku boten abot. Bisa terjadi airnya itu suci karena kecampur kena yang namanya najis, ada sarung dan saja sehingga air itu nanti bisa menjadi najis semuanya. Lihat caranya bagaimana? Pakaian dulu yang kotor-kotor itu dimasukkan baru dikasih air. Panjang ingat tentu. Nah, jadi buatan banyu mesti agak di. Ya, ada caranya. Berikut, jadi mencuci kedua telapak tangan. Kemudian yang ketiga, singkat mawon, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Terus berarti cuci tangan kita, kemudian kemaluan kita, maaf, ini kita bersihkan. Kalau di sini yaitu dengan menggosok telapak tangan itu dengan tanah, tetapi untuk sekarang tidak harus pakai tanah. Tidak harus pakai tanah. Lah pakai apa Pak? Yang ada di sekitar kita dengan sabun. Nek mungkin tanah dibawa ke nopo jenenge kolah, mungkin kolahnya menjadi kotor. Berikut, kemudian berwudu. Nah, wudunya di sini ada 3. Wudu secara sempurna, yang kedua wudu seperti kita hendak sholat, dan yang ketiga berwudu seperti wudu ketika
Yang kedua, berwudu seperti hendak sholat dengan mengakhirkan mencuci kaki, dan yang ketiga mengakhirkan kepala. Maka dibahas sendiri berikut. Kemudian yang keenam adalah menyela-nyela pangkal rambut dengan jari jemari. Ini nek cara bahasa kula ngeten. Bahasa kula ngeten. Terus ini tangan kita kasih air. Lajeng di ngeten. Supaya apa? Sampai di pangkal rambut. Berikut, menuangkan air ke kepala sebanyak 3 kali. 8. Mengguyurkan air ke seluruh tubuh. 9. Mencuci kedua kaki. Itu kaifiyat atau tata cara mandi besar. Berikut, larangan bagi orang yang junub. 1. Sholat apapun tidak boleh bagi orang yang dalam keadaan junub. Sholat apapun tidak boleh. Yang kedua, tawaf. Ini kemarin sudah dibahas belum ya, masalah tawaf bagi orang yang datang bulan itu? Sedikit. Tawaf. Saya ada buku ini, Fatwa Haji dan Umroh, penyusun Muhammad bin Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Abdul Aziz Al-Musnad. Ini yang disusun oleh ulama-ulama Arab Saudi. Ini saya sampaikan nomor 2 ini penting sekali. Karena apa? Bisa terjadi ibu-ibu ketika nanti menunaikan ibadah haji, mungkin di sana datang bulan. Maka bagaimana solusinya, saya bacakan di sini. Kalau di dalam buku ini halaman 204, haid sebelum tawaf ifadah dan tidak bisa tetap berada di Mekah hingga suci. Ini bapak-bapak nih perlu pirsa ya. Seorang wanita mengalami haid sebelum melakukan tawaf ifadah dan dia berasal dari luar Saudi, sementara waktu kepulangan telah tiba dan tidak dapat ditunda, serta mustahil kembali lagi ke Saudi Arabia. Bagaimana caranya tawaf? Nek itu rambut itu mungkin malah maksud mereka, karena nanti harus nunggu 12 tahun atau 18 tahun. Tidak 12 ya. Bagaimana solusinya? Saya baca persis saja ya. Jika seorang wanita mengalami haid sebelum melakukan tawaf ifadah dan tidak dapat tinggal di Mekah, maka ada 2 solusi. Yang pertama, suntik. Suntik apa suntik? Bapak ini mau tahu. Suntik. Ada buku di sini? Ada. Lebih paham daripada saya. Kalau memang suntik juga tidak bisa menghentikan datang bulan itu, solusi yang kedua apa? Ibu tadi mandi bersih itu, mandi besar, kemudian maaf ini bagian sana ditutup pakai itu apa nama softtek apa itu. Lah setelah itu baru melakukan tawaf. Setelah tawaf cepat-cepat keluar dari masjid. Ini pendapat Syekh Ibnu Taimiyah yang diambil oleh bapak-bapak ini. Ini kalau memang Bapak Ibu di sana memang sudah tidak ada waktu untuk tawaf ifadah. Kalau Ibu Bapak itu tawaf umrah mungkin bisa dijangkau.
mungkin bisa dijangkau. Tapi kalau tawaf ifadah gelombang pertama, kloter pertama, gelombang pertama, kloter pertama. Sehabis tawaf ifadah kan 3 hari langsung pulang. Maka solusinya pakai ini. Berikut nomor 3, menyentuh Al-Quran. Ini saya ambilkan juga. Nah, ini ibu bapak mantep. Di dalam kitab Fiqh Sunnah niki kula dhisik tuku niku tanggal 6 sasine sasi 4 tahun 93. Ngantek pondok kabeh. Di sini di halaman ini ada 2 pendapat Bapak Ibu. Menyentuh Al-Quran itu ada 2 pendapat. Cuma di sini kita tidak kita perdalam atau kita semuanya bahas tidak. Ininya begitu. Menyentuh Al-Quran itu ada ulama yang bolehkan, ada yang tidak. Ya, nanti Bapak Ibu pundut ini buatan nanti saya ketahui nih. Yang keempat, membaca Quran juga ada 2 pendapat. Ada yang boleh, ada yang tidak. Kemudian berikutnya yang nomor berapa? Masih ada sebenarnya itu. Saya ingat aja Pak, saya ngomong, saya lebih banyak aja halamannya. Yang 8 halaman itu termasuk lagi adalah duduk di masjid. Tapi kalau hanya sekedar lewat itu boleh. Jadi orang yang junub itu 1 tidak boleh sholat, 2 tidak boleh sholat itu semuanya sepakat ya. Seluruh ulama sepakat tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh tawaf kecuali memang dalam keadaan darurat. Buku sudah kami tunjukkan. Yang ketiga, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Kalau ini ada 2 pendapat. Yang keempat, membaca Al-Quran. Ini juga ada 2 pendapat. Nah, menyentuh saat ini bukan menyentuh Quran, soalnya Quran itu bukan HP. Nah, tidak perlu yang namanya ijtihad. Kemudian yang berikutnya adalah duduk-duduk di masjid. Tapi kalau sekedar hanya lewat itu boleh. Ya, dan untuk materi ini sudah rampung. Ada pertanyaan? Mendel itu yang terkali. Insya Allah paham kabeh itu tenang. Berikut Pak. Langsung istilahkan saya video. Nanti masih banyak ada bahasanya. Ini yang komplit nanti kalau mau kopi bisa. Kalau nggak dulu hanya 8 atau 9 atau 7 halaman. Ada mandi, ada wudhu, ada tayamum. Ini kan apa Pak? Pegang video. Wudhu dulu, tayamum dulu. Sambil nunggu. Berikutnya tayamum. Tayamum dasarnya juga ini. Tayamum dasarnya juga ini. Orang yang diperbolehkan tayamum 1 karena tidak ada air. Yang kedua karena musafir. Musafir yang tidak mendapatkan air. Itu boleh tayamum. Termasuk Bapak Ibu yang tadi di atas, bagi bapak atau ibu atau seorang yang maaf dalam keadaan sakit kok kebetulan dia itu mandi, dia itu maaf, junub, junub itu kok Pak Wong loro kok junub, mimpi basah ada. Kalau memang tidak bisa atau tidak berani untuk mandi, maka juga diperbolehkan untuk tayamum. Nah, cuma maaf, yang lebih tahu itu Bu Dokter. Kira-kira pakai air ini tambah sakit atau, nah itu kan maksudnya
tentunya harus ada dari Pak Dokter atau dokter. Sebenarnya saya tambah yang tadi di atas tadi masalah mandi. Ada berapa catatan yang keluar dan mandi satu. Sekali mandi junub sudah bisa mencukupi 2 untuk ibadah. Contohnya begini, malam Jumat itu kan kita nonton di WA itu, ayo malam Jumat, nama maksudnya itu mau surat Al-Kahfi bukan namun itu pokoknya ada lah. Ketika malam Jumat itu melakukan sunnah hubungan suami istri, sebelum subuh itu mandi 1 kali itu sudah cukup untuk mandi junub dan mandi untuk mendatangi sholat Jumat. Kalau memang ketika Jumat itu sudah tidak ada kesempatan untuk mandi, 1 kali dayung, 2 masalah, 2 ibadah terlampaui. Terang ya? Seorang yang hubungan suami istri malam Jumat, ketika dia sudah mandi sebelum subuh, mandi 1 kali cukup untuk 2 ibadah. 1 untuk ibadah sholat subuh, yang 1 nanti untuk ibadah sholat Jumat. Cuma nyuwun sewu, kalau memang ada waktunya ya lebih baik mandi lagi. Cuma kadang bapak-bapak ibu yang di bapak-bapak yang di kantor kan tidak sempat untuk mandi. Dan juga tidak berkeringat karena di dalam ruangan yang ber-AC. Yang kedua, 1 kali mandi juga bisa untuk mandi subuh dan mandi saat kita menghadiri sholat Id. Mosok Pak badok-badok kok napa itu. Boleh nggak apa-apa, nggak ada larangan. Hari raya 1 Syawal 10 Zulhijjah nggak ada larangan bagi yang bapak ibu tidak di sana. Boleh. Dari sekali mandi bisa untuk mandi subuh dan mandi Idul Fitri. Yang ketiga khusus ibu-ibu, tidak harus ketika mandi besar itu rambut panjenengan disamponi kemudian dirim ya apa jenenge? Diurai. Tidak harus. Cukup ibu-ibu mengambil air di driji ini kemudian dimasukkan di sela-selakan itu sudah cukup. Cuma pertanyaannya kami ibu kan biasanya Pak lah siram keramas kok mboten disamponi mengira rambutnya kelek. Rambut kelek itu mboten masalah. Artinya tidak ada hubungannya dengan ini. Seandainya setiap hari kok harus sampunan kan nanti menghabiskan sampul kok sakit Pak Laman kenanya. Jadi rambut tidak harus diurai. Berikutnya yang masih tadi hubungannya dengan mandi. Ketika bapak ibu tadi sudah mandi besar, sesuai dengan ini tadi, selama mandi tadi tidak membatalkan wudhu, sudah cukup mandi itu, tidak usah wudhu lagi. Kalau garis bawahi lagi, ketika panjenengan mandinya ini sudah seperti ini tadi, dan selama mandi itu tidak batal, salah satu yang dibatalkan apa? Maaf, ini menyentuh kemaluan, atau ketika mandi pipis itu kan berarti wudhunya batal. Lah kalau sudah itu nanti sebelum keluar dari kamar mandi harus wudhu lagi. Tetapi selama dalam mandi tadi tidak ada batal, cukup 1 kali wudhu di dalam mandi tadi. Setelah kandungan nggak usah mandi lagi. Nggak bertanya nih Pak, kula mboten mantep. Masalah agama mboten mantep-mantep. Tapi kalau mau mandi mau wudhu lagi ya silakan. Ya, dan sekarang kita masuk materi yang kedua, yaitu sholat di dalam kendaraan dalam keadaan musafir.
Niki kalau tak lain sekedar untuk panjenengan lesan niki. Ini kebetulan juga di pesawat. Suaranya benar. Kita kalau Yang Putri. Taratayamo. Jadi sholat ya, yang penting kita ulangi sekali lagi. Kita mulai dari tayamum.
sebelum saya jelaskan, nanti satu lagi yang buku 11, buku yang 11. Ini buku 11. Ini mungkin pas bawah ini Pak ya. Terus bapak-bapak. Yang tepak nggak sakit Pak. Ini sangu anduk nggak sakit. Anduk sakit. Guru ini guru macam. Mengajari kepada masyarakat. Enggak. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kita materi yang kedua adalah tayamum. Tayamum itu adalah satu rangkaian dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah khususnya sholat kita. Tayamum kita kerjakan lantaran apa? Satu, karena sakit. Dua, karena memang tidak ada air. Seperti yang ada di seperti kita berada di pesawat. Kalau di pesawat kita wudhu kan menghabiskan air. Langsung saja, nanti di sini sudah komplit ibu-ibu di tayamum di bawah. Langsung saya contohkan atau praktekkan bagaimana ketika tayamum, walaupun tadi sudah kita lihat di video. Jadi ketika nanti kita berada di pesawat, kita akan mengerjakan sholat. Nanti biasanya dari ketua kloter itu sudah memberikan bahwa kita sudah masuk sholat zuhur. Nah, karena kebetulan nanti kita itu dalam keadaan musafir, maka sholat kita jamak sekaligus kita qashar. Yang bisa dijamak itu apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Jamak ya, zuhur, asar, maghrib, isya. Boten entuk isya kalian subuh, asar kali maghrib, zuhur, asar. Kalau zuhurnya itu diakhirkan berarti jamak takhir. Kalau asarnya diajukan berarti jamak takhir. Zuhur, asar. Lah kita dalam perjalanan sholat zuhur dan asar di pesawat kita jamak takhir. Maka sebelum kita itu sholat, maka kita tayamum dulu. Ini pura-pura nelfon kursi di depan kita. Kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita tempel di sini kita.
setelah itu ditiup. Setelah ditiup, karena ini kan sunnah istilahnya. Ditiup, kemudian pasuryan seperti tadi. Sudah cukup. Sekali ini sekali tepuk cukup untuk tayang besar. Tapi di situ juga ada dalil yang kedua, tepuknya 2 kali. Cuma di sana ada tulisan di sini hadisnya itu tidak sahih. Jadi yang kedua itu begini, ini lagi, begini sampai situ. Di dalam kitab Bulughul Maram kalau nggak keliru nomor 141 atau 42 itu hadisnya di sana dikasih footnote, hadisnya itu, tapi juga ada hadisnya walaupun para ulama mengatakan lah sing bener sing pundi Pak, nah monggo panjenengan ikut yang mana. Kalau saya pribadi ikut yang hadis yang sampai. Tapi saya tidak menutup kemungkinan kalau panjenengan istilahnya kepingin yang kedua, karena memang yang kedua juga ada dalilnya. Sakit dibaca di dalam kitab Bulughul Maram. Itu cara tayamum. Karena tayamum sebagai pengganti wudu, maka orang yang bertayamum juga bisa baca Quran, juga bisa sholat dan lain sebagainya. Yang membatalkan tayamum juga sama dengan yang membatalkan wudu. Cuma di sana ada tambahan. Kalau yang membatalkan tayamum dikarenakan orang itu tidak ada air, maka ketika ada air maka tidak boleh tayamum kecuali dalam keadaan musafir atau. Timbul satu pertanyaan. Orang yang sudah sholat, orang yang sudah tayamum, kemudian dia itu sholat, waktu sholat itu masih ada. Apakah diulangi sholatnya? Karena apa? Tadi tayamum disebabkan tidak ada air. Ada satu hadis di situ. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya ke satu tempat. Dan cepat-cepat sampai di sana. Dan kebetulan di tengah perjalanan waktu sholat datang. Sehingga apa? Dua orang itu kemudian tayamum, kemudian sholat. Setelah sholat selesai berjalan, kira-kira 1 kilo di sana menemukan air. Maka orang tadi yang pertama kemudian mengulangi sholat, dimulai dari wudhu, kemudian sholat lagi. Yang kedua, tidak mengulangi wudhu dan tidak mengulangi sholat. Padahal waktunya masih ada. Pulang, ketemu Nabi, kemudian menceritakan, ya Rasulullah saya begini. Yang sholat tadi dikatakan kamu dapat pahala 2. Yang mengulangi sholat, kamu dapat pahala 2. Yang tidak mengulangi sholat, Nabi mengatakan itu sesuai dengan sunnahku. Artinya apa? Mengulangi sholat juga ada, Nabi mengatakan. Tidak mengulangi juga, Nabi juga mengatakan. Nek kita lah mantap sing pundi kan begitu. Karena dalilnya memang ada. Ya. Nabi membetulkan yang sholat lagi ganjaran loro, tapi yang tidak sholat sesuai dengan sunnah. Artinya apa? Yang ini boleh, yang ini boleh. Inilah Nabi mengajarkan kepada umatnya. Yang kedua dapat kita ambil pelajaran di sana. Ternyata apa? Di zaman Nabi juga sudah terdapat perbedaan pendapat. Buktinya ini, satu sholat, satu tidak. Kalau sekarang banyak perbedaan pendapat, kita sudah maklum di zaman Nabi sudah ada. Saya kira cukup untuk ini. Kemudian yang terakhir, sholat jenazah. Betul. Dari sholat jenazah. Kaitanipun kalian sholat di dalam atau di atas salat. Tadi kan disampaikan oleh ketua keluarga ini bahwa waktu sholat dan seterusnya. Apakah boleh kan ini dalam tanda petik
sholat itu bersama. Kalau saya kebetulan jadi pembimbing itu memang saya anjurkan untuk jamaah. Biasanya di kota kloter itu di sana yang dekat apa? Sopir motor mabur itu nah di sana kan dimulkan dari sana. Nanti imamnya itu memandu dari sana dan depan sana. Satu kloter nanti sama-sama sholat itu nanti tugasnya ketua kloter. Jadi sudah dipimpin selama perjalanan, selama pergi sudah ibadah berangkat sampai kundur itu usahakan sholatnya itu berjamaah. Jadi di sana sudah ada pemandunya yang nanti memimpin dari sana. Dan itu memang kita anjurkan untuk berjamaah. Artinya selama sholat di pesawat juga harus berjamaah. Cuma boten sah dadak nuwun sewu sholate teng pesawat jumeneng boten sah. Jumeneng itu apa? Malah susah mungkin. Ya sudah karena kita dalam keadaan yang begitu ya sholatnya itu tidak usah berdiri. Dan yang kedua nuwun sewu tidak usah minta sama pilotnya Pak lajeng sholat itu motor mabure diputer sih. Biar menghadap boten sah pun pokoknya melu boten mawon. Motor mabure kita kok kembali kulon. Itu berarti menyusahkan diri sendiri. Terakhir sholat jenazah. Oh nggih, pun teknik kira apa-apa. Berikutnya sholat jenazah. Bapak Ibu, ada kewajiban orang hidup terhadap orang mati. Sing wajib niku sing urip. Sing urip, sing mati orang mati ora ubah. Sing iki mboten namung bocah tok. kowe darah barangnya dawet. Termasuk mantan bocah nggih. Napa enten wong mati kok dilumpati kucing urip? Enten. Sing urip. Oh, kucing. Satu, kewajiban orang hidup terhadap yang sudah meninggal dunia. Satu, memandikan. Ini kudu iso Bapak Ibu. Walaupun tadi di sana hukumnya sunnah fardu, kudu iso. Mosok enek piantun jaket piantun situ jamaah masjid kok dadak nunggu tim dari enggak usah ya jamaah kita. Rasa dadak nekane padahal sing denikane Pak Mudin itu ayane nuruti jenayah sakurang pitu. Nah, mungkin harus mandikan. Satu, memandikan. Dua, mengkafani. Tiga, mensolatkan. Empat, mengubur. Satu, memandikan. Dua, mengkafani. Tiga, menyolatkan. Dan empat, mengubur. Cuma di sini yang kami bahas yang ketiga, yaitu mensolatkan. Apa hukum sholat jenazah? Kalau fardu kifayah, artinya kalau sebagian sudah mengerjakan, sebagian seandainya tidak mengerjakan tidak berdosa. Cuma jamaah kula pengajian kula ajani kula beri pengetahuan kalau memang jamaahnya kita meninggal dunia, dari rumah Bapak Ibu yang sholat yang akan ta'ziyah itu sudah berdiri. Selain kita itu istilah wong Jawa bela sungkawa ya kita sholatkan. Tidak hanya datang kalau bahasa derek bela sungkawa sing melu kok akeh banget gitu. Ya, kita ikut sholatkan di situ. Itu memang kalau memang jamaah kita dan kita sudah ngerti orang itu adalah ahli masjid, kita butuh. Nah, bagaimana kaifiat atau cara sholat jenazah? Ini kami ambilkan dari tafsir Ibnu Katsir. Dan ini cara sholat yang dilakukan oleh kebanyakan kita orang-orang Indonesia. Yang pertama adalah niat. Niat itu perbuatan hati. Jadi tidak harus membaca usoli atau nawa itu. Boleh dibaca dalam kitab Fiqh Sunnah ini bab niat.
PR ibu toko mama toko dalam tumbas tikus sunah nek sakit 1 set. 1 set kira-kira hanya pinten, enggak sampai 1 juta. Dipelajari di sana. Kemudian setelah niat takbiratul ihram. Niat, kemudian takbiratul ihram, artinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian takbiratul ihram, Allahu akbar. Maaf Bapak Ibu, ketika nanti panjenengan takbiratul ihram ini nanti mengangkat tangannya itu juga macam-macam. Ada yang tenggen bikin itu sampai segini toh. Allahu akbar. Enten sing ini sejajar dengan lah nanti sedekapnya kita tidak bahas enten sing ngeten monggo, enten sing ngeten ya silahkan. Bahkan nanti di sana juga habis takbiratul ihram ada yang lurus aja. Buatan sedekap alias nek ibu-ibu hamil Allah akbar ngeten. Itu Bapak hamil iya. Takbir yang kedua, Allahu Akbar membaca sholawat. Ini sholawatnya saya ambilkan satu saja. Allahumma sholli ala dan seterusnya. Redaksi yang selain ini boleh-boleh saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cuma bisa tampilkan satu. Berikutnya takbir. Takbir ketiga, Allahu Akbar. Allahumma kullahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Tapi kalau di dalam fikih itu ada perbedaan. Kalau itu jenazahnya perempuan, kalau laki, tapi kalau di Takjim Muhammadiyah laki perempuan tidak masalah. Kemudian berikutnya nomor 3. Nomor 3 takbir berikutnya. Kalau jenazahnya anak laki-laki bukan Allahumma firlahu wa hamhu, karena apa? Anak itu kan belum punya dosa. Jadi boten ya Allah ampunilah dia, tidak. Anak belum dosa. Makanya dalam Islam kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak yang masih anak yang belum balik masih suci. Lah doanya apa? Allahumma ij'alhu lana salaman wa barakah wa ajra. Kemudian yang terakhir sebelum salam, Allahumma la tahrim ajrahu wa la tahrimna ba'dahu. Terakhir as-salam. Itu pendet sing bawah coba. Sing singkat. Nah, untuk yang Bapak Ibu maaf, yang kedua ini kalau bahasa kami ambilkan yang sesingkat-singkatnya. Bacaan yang kedua ini kami ambilkan yang sesingkat-singkatnya, doanya bukan Fatihahnya, Fatihah nggak boleh disingkat. Takbir pertama, Allahu Akbar, takbiratul ihram, Fatihah. Pun apa kabeh. Berikut takbir kedua, sholawat yang paling pendek ini, maka bisa dibaca di dalam tafsir Ibnu Katsir bab sholawat. Di sana kan ada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu salah satu sholawatnya pendek ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian takbir berikutnya kok lurung lagi lah, berarti kalau salah jadi kalau pas kan kalau setiap hari Senin sampai Kamis sampai Jumat itu share materi Pak. Sing panjenengan kerso saya punya materi 110 judul yang kalau di sini oke. Nek kerso jenengan kopi dhewe. Nah, itu ada yang dimasukkan Ustaz, kalau lebih baik lagi ada penjelasan. Nek enten penjelasannya buatan cukup sak lembar, harus paling tidak 4 lembar. Pun
Takbir yang ketiga itu dua ini dicoret ya itu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afihu. Kalau jenayahnya anak sama, terakhir salam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahfina ba'dahu, kemudian salam. Kita praktekkan yang pendek saja Bapak Ibu ya. Monggo dipun tulisane yang pendek saja. Mari. Etok-etok ini praktek tenanan, etok-etok praktek tenanan. Monggo saran-saran. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud lajeng takbir monggo. Allahu Akbar. Fatihah dipun maos, enggak boleh disingkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Amin ya. Berikutnya takbir kedua, Allahu Akbar. Sholawat, monggo. Takbir ketiga, Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu wa afihi. Kalau anak takbir lagi. Allahumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kalau tersana sekali lagi monggo itu materi di kopi Mbak. Termasuk yang tadi toharoh tadi ada mandi, ada wudhu, ada tayamum, itu sudah saya tulis di situ kira-kira 7 lembar. Ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya untuk kita. Aku lupa lihada, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.